Halo semuanya, selamat datang lagi di channel saya, dan kali ini saya ingin mengupgrade solder saya yang kondisinya sudah seperti ini dan juga elemennya sudah rusak. Bagaimana untuk kelanjutan videonya? Simak saja video berikut ini. Oke, jadi untuk mengganti elemen solder yang rusak, yang pertama kali kita lakukan adalah tentu saja membongkar dari solder ini sendiri. Untuk cara membongkarnya sendiri itu cukup mudah. Kalian tinggal sediakan satu buah obeng seperti ini dan kalian cari di bagian ganggang solder kalian, bagian mata obeng seperti ini. Selanjutnya kalian tinggal lepas saja mata obeng tersebut menggunakan obeng, dan setelahnya matanya terlepas, kalian tinggal tarik saja ujung solder kalian seperti ini. Maka solder sudah terpisah dari ganggangnya. Oke, untuk tahap selanjutnya di sini yang kita lakukan adalah tentu saja memotong bagian kabel yang lama seperti ini. Untuk memotong bagian kabel yang lama seperti ini, kalian bisa menggunakan tang atau benda tajam lainnya. Di sini saya menggunakan tang untuk memotongnya, dan setelah itu kita sudah terlepas dari bagian kabelnya. Langkah selanjutnya kita lakukan tentu saja adalah memisahkan ganggang ini dari dudukannya seperti ini. Untuk caranya cukup mudah, kalian tinggal tarik saja bagian ganggangnya, maka dia akan otomatis kelepas. Dan di sini kita sudah mendapatkan pada bagian ganggangnya. Langkah yang selanjutnya kita lakukan adalah melepas bagian elemen soldernya ini. Kalian tinggal kendorkan bagian baut di depan seperti ini menggunakan obeng sekali lagi sampai bautnya tersebut terlepas. Setelah bautnya terlepas seperti ini, kalian juga lepaskan pada bagian depan mata obengnya, dan kita sudah mendapatkan pada bagian ganggangnya. Selanjutnya di sini pada bagian depan itu tinggal kita tarik saja bagian elemen soldernya, dan elemen solder akan terlepas. Dan ini adalah dia elemen solder saya yang sudah rusak. Kalau kita sudah mendapatkan elemennya seperti ini, kita tinggal belikan saja penggantinya seperti ini. Untuk penggantinya sendiri itu disesuaikan dengan solder yang kalian pakai. Misalkan kalian pakai yang 30 watt, kalian beri yang 30 watt, 40 watt, dan seterusnya. Dan untuk elemen soldernya ini banyak sekali variasinya, dari yang paling murah sampai yang paling mahal. Dan tentu saja untuk link deskripsi itu sudah saya sertakan di bawah video saya ini. Di sini untuk memasangnya, pertama kita lakukan adalah tentu saja melepas kedua buah mur seperti ini. Setelah keduanya terlepas seperti ini, kita tinggal masukkan saja elemen solder yang baru ke ganggangnya tadi. Cara memasukkannya sangat mudah. Kita tinggal luruskan saja kakinya seperti ini. Terus di bagian ujung biasanya saya pelintir terlebih dahulu agar memudahkan lagi. Nah, setelah lurus seperti ini, kita langsung saja masukkan. Nah, sekarang elemen solder yang baru sudah masuk ke bagian ganggang. Sini kita hanya perlu lanjutkan terus sampai pada bagian ujung seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita masukkan kembali ya mata bautnya. Sini kita langsung masukkan saja. Dan karena saya ingin juga mengganti bagian mata soldernya, di sini saya menggunakan mata solder yang berbahan kuningan seperti ini. Dan jelas ini untuk kualitasnya lebih baik daripada yang saya gunakan sebelumnya. Kalau sudah seperti ini, maka kalian sudah selesai mengganti elemen solder kalian. Selanjutnya di sini kita tinggal pasangkan dudukannya kembali seperti tadi. Nah, untuk memasangnya pastikan ya kedua buah kabelnya ini itu dia masuk dari ujung sini satu dan juga ujung sini satu. Dan untuk pada bagian ganggangnya tadi ya, itu tinggal kita dorong aja sampai mentok ke bagian ujungnya. Kalau udah mentok seperti ini, yang tugas kita selanjutnya adalah memasangkan kabel elemennya ini ke kabel soldernya. Tapi di sini sekalian saya juga mau upgrade kabelnya ya. Ini saya menggunakan kabel yang lebih tebal seperti ini. Nah, sebelum kalian memasangkan kabelnya ke bagian elemen ini, itu kalian masukkan terlebih dulu selongsongnya dengan posisi seperti ini. Nah, setelahnya baru kalian bisa pasangkan kabelnya ini kembali ke sini. Dan juga di sini saya menggunakan selongsong bakar ya, agar nanti kabelnya saat ditutup itu dia lebih aman. Jadi kita masukkan terlebih dulu selongsongnya ini, baru kita pasangkan ke elemen soldernya ini. Dan untuk elemen soldernya ini ya, ini ada bagian isolatornya kan. Isolatornya itu kita dorong dulu ke bagian belakang ini sampai mentok banget. Nah, setelah mentok baru kita pasangin kabelnya seperti ini. Ini bertujuan nantinya agar si elemennya itu tidak bersentuhan satu sama lain akibat selongsongnya yang kelihatan longgar ya. Nah, kalau sudah kita pasangkan seperti ini, itu bagian ujungnya kita potong saja ya.
Nah, kalau sudah kita potong, ini kita tutup seperti ini. Dan seperti saya bilang tadi, itu kalian bisa menggunakan isolasi listrik atau kalian bisa menggunakan selongsong bakar seperti ini untuk menutupnya. Kita lanjutkan di bagian sebelahnya juga seperti tadi. Pertama ujungnya kita dorong dulu sampai mentok ke bagian belakang, terus baru kita pasangkan kabelnya. Kita pasangkan, baru kita potong kembali menggunakan tang seperti ini ya, dan kita pasang selongsong bakar. Caranya sama seperti tadi, kita akan bakar lagi. Sekarang kedua buah kabel sudah kita pasangin dengan selongsong bakar ya, jadi ini pastinya lebih aman. Nah, di sini ini kan ada semacam alurnya seperti ini, ada 4 atau 3 biasanya, 1 2 3 4. Sini ada 4. Itu kita untuk kabelnya itu ikutin alurnya seperti ini ya. Ini fungsinya agar kabelnya lebih aman kalau posisi solder kita itu berubah-ubah. Di sini saya juga ada teknik khusus ya, karena ini kabelnya juga lumayan kaku banget. Jadi caranya seperti ini. Nah, ini kabelnya pertama-tama kita akan luruskan terlebih dahulu. Nah, setelah dia lurus, nanti kita akan menggunakan ini electrical tape ya. Itu biasanya ini akan kita pasang dulu di bagian ujung seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini ya, baru ini kita pasang mengelilingi dari soldernya seperti ini. Dan masangnya ini usahakan harus kuat ya. Kita bisa tekan sedikit seperti ini. Selanjutnya kita tinggal pasangkan saja ganggangnya. Untuk ganggangnya tadi itu kita tinggal paskan bagian depan ini dengan ini ya. Nah, kalau sudah pas seperti ini, baru kita pasangkan obengnya dan kita kembali kencangkan. Dan sekarang untuk soldernya ini udah selesai, kita ganti elemennya. Nah, kalau soldernya sudah kita selesaikan, yang langkah selanjutnya kita lakukan adalah menyalakan soldernya. Terus setelah kita nyalakan, itu kita tunggu sampai soldernya berasap. Dalam kondisi elemen solder yang masih baru, asap pada solder itu adalah hal yang normal. Itu dia akan keluar antara 5 sampai dengan 10 menit. Nanti setelahnya ke depannya soldernya tidak akan berasap lagi. Nah, di sini bisa kalian lihat soldernya sudah mulai mengeluarkan asap ya, seperti itu. Dan bisa kalian lihat sekarang ya, dari asapnya solder saya ini sudah mulai berkurang daripada sebelumnya. Nah, dalam kondisi seperti ini kalian sudah bisa menggunakan solder kalian itu seperti normal lagi. Oke, mungkin itu saja dia video kayak kali ini. Nah, semoga kalian suka dan saya ucapkan terima kasih telah menonton.